diangkat 30 derajat dan digantikan keburukannya 30 keburukan menjadi kebaikan. Wahakada, namun apabila diucapkan warahmatullahi, ya, itu Allah bakalan jadikan 60. Wa barakatuhu, dengan keberkahan jadi 90. Jadi sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibalas lagi, saling mendapatkan 90 ditambah 90 berapa? 180 kebaikan. Acaranya belum dimulai kebaikan udah punya. Alhamdulillah ala ni'mat. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan kalimat-kalimat yang memang tidak mengandung arti, tidak ada ajaran. Karena adatus sadah sa'adah, kebiasaannya orang beruntung itu beruntung, ngikutin gayanya orang yang berhasil, ngikutin gayanya orang yang nggak berhasil, nggak bakalan berhasil. Nabi ini adalah orang yang bahagia, sa'adah, dan ngikutin agendanya Nabi, cara Nabi itu bakalan jadi orang berhasil. Jadi kalau kita pengen lihat kita ini beruntung apa enggak, lihat sejauh mana kita ngikutin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahakala, apabila seorang ikhwan muslim bertemu dengan satu sama lainnya, Nabi ngajarin absus salam, sebarin salam. Ya, sebelum ngomong apa-apa ucapin salam. Bahkan sebagian ulama ikhtilaf mana yang lebih afdol, salaman apa ngucapin salam. Para ulama tuh lebih ngutamain yang namanya apa? Afdolnya seseorang mengucapkan salam dibandingkan bermusafahah. Ya, jadi utamakan salam. Memang dari min kalamin nubuwatil ula, ketika Nabi di awal diangkat menjadi seorang Nabi, itu yang Nabi ajarin sama sahabat satu, hadirin, absus salam, sebarin salam. Diman ta'rif aulam ta'rif, yang kenal ataupun yang nggak kenal. Jangan cuma yang nggak kenal. Kadang-kadang maaf, jangankan sama yang nggak kenal, sama yang kenal tuh kadang-kadang ditinggalin sunnah yang ini. Kadang-kadang jangankan sama yang kenal, sama yang lebih kenal di dalam rumah jangan diamalin. Coba kalau datang masuk ke dalam rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumahnya kosong, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke dalam rumah, masuk ke setiap ruangan ngucapin salam. Ya, bahkan sebagian salaf walaupun masuk ke kamar untuk bertemu dengan istrinya ngucapin salam. Imam Panto jadi dibuka bisa cek heula. Regulitin dulu sudah di luar. La ilaha illallah. Hakana salam. Salam adalah keselamatan. Ketika seseorang masuk bertemu dengan satu orang, ya, diucapkan dengan salam, itu orang yang punya niat jahat dengan ucap salam, itu syaitan meredak, hadirin, dosisnya syaitan. Keinginan syaitan untuk mengganggu itu hilang. Dari seseorang tersebut yang didengarkan ucapan salam. Halo Mas Bro. Oh, ketemu orang bukannya sunnah, ini sunnah Nabi SAW. Dibandingkan bermusafahah, dahulukan salam. Ada kan pernah terjadi sama Al-Bagir. Dulu waktu Al-Bagir sebelum pulang dari Hadrat, akhirnya pas diikutin Habib Abu Bakar lebih dulu turun, lalu masuk ke dalam rumah. Tapi niat Al-Bagir udah turun dari mobil, ya, matiin mobil, pas keluar beliau melihat, mungkin tujuan saya ini pengen salam, pengen musafahah, pengen cium tangan. Akhirnya beliau dari jauh ngucapin assalamualaikum. Nah, bilang waalaikumsalam. Itu kejadiannya hari Kamis. Malam Jumatnya beliau hadir di maulidnya Darul Mustafa. Dan beliau bilang apa? Dalam ceramahnya, saya sangat mencintai orang yang mengedepankan salam dibandingkan musafahah. Saya yang kesinggung nih. Karena kejadian tadi sore di jam 5. Setelah itu besoknya beliau pergi ke Urdun, ke Yordan, dan beliau meninggal. Wah, kata. Dan alhamdulillah dapat salam dari beliau. Salamnya dari orang soleh nggak sama salamnya orang biasa. Ya, beda. Ente ngucapin salam satu sama lainnya biasa, tapi kalau orang soleh ngucapin assalamualaikum sesuai doanya, kadar mereka kedudukan di sisi Allah, diijabah di Allah Ta'ala. Wahakada. Dan Nabi SAW, dari sunnah Nabi itu yang dikenal oleh semua sahabat, Nabi itu menjadi orang paling dulu ngucapin salam. Bayangin tuh, itu sunnahnya Nabi. Nabi itu nggak pernah keduluan. Kalau kita kan mau salam agak mundur dikit, nunggu orang dia aja yang duluan ngucapin salam. Kalau Nabi apa? Abda'un nas bis salam. Paling cepatnya ngucapin salam. Belum ngomong apa-apa, ini orang datang pengen ngucapin salam sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih dulu, hadirin. Dan dalam sejarah Nabi Muhammad gak pernah ceritanya keduluan salam sama sahabat yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Menja'a Nabi dini salam. Nabi itu datang bawa agama yang salam, yang selamat.
Dan Nabi awal dakwah menyebarkan salam ya ikhwan. Dan yang bakalan dengan Nabi orang yang selamat begitu. Ada salam. Ya, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Ya, salam itu sunnah. Ya, diajarin dari sekarang. Kalau sudah arba'in, sudah maulid Nabi, kenal oh ini sunnah Nabi. Berarti kemana-mana ngucapin salam. Masuk rumah jangan sampai lupa salam. Kalau lupa salam keluar lagi dari rumah hadirin. Keluar lagi dari rumah, langkahkan lagi kakinya keluar dari rumah. Setelah itu dia buka, assalamualaikum. Ya, Allah ngajarin itu dalam Al-Quran. Ya, apabila kalian idza aradtum an tadkhulul bait, apabila kalian pengen tuh masuk ke dalam Al-Quran, fasta'nisu, minta izin terlebih dahulu. Ya, anak mau masuk ke kamar orang tua, minta izin dulu. Ya, jangan ini kan kasus di mana-mana agak sulit. Anak tidur di kamar orang tua, gitu kan? Akhirnya jam tayang orang tuanya terganggu. Kalau kata Mang Aat sih begitu. Wah kata jam tayangnya terganggu Mang Aat gara-gara kebanyakan iklan. Wah kata ini salam dianjurin sama Nabi. Ketemu orang salam, walaupun sama anak kecil ya. Nabi SAW nyapa orang bukan yang di atas. Kalau kita kan ngucapin salam sama orang yang di atas kita, guru, ulama, ya orang tua ngucapin salam. Tapi Nabi itu ngucapin salam walaupun sama anak kecil hadirin. Bahkan dalam Syama'il dibilang tuh Nabi pernah lewat, lihat anak-anak lagi main. Kalau kita kepikiran, masih kepikiran salam apa enggak? Anak-anak lagi main kelereng, lagi main bola. Pada umumnya anak-anak di saat tersebut, kira-kira kita masih punya kepikiran nggak buat ngucapin salam buat mereka? Nggak ada kepikiran. Tapi kalau Nabi masih punya kesempatan pengen ngucapin salam buat mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Dan yang salam sama Nabi itu bukan cuma benda hidup ya, Nabi SAW sebelum dibangkitkan, Nabi SAW yadhkur, mengingat kanal ahjar wal asjar, ya batu pepohonan yang ada di kota Mekah itu melainkan kalau Nabi lewat di masa mudanya illa wa yusallimuni, salam sama Nabi gitu. Batu sholawat sama Nabi, Pak, salam sama Nabi. Apa yang diucapin batu? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan Nabi pernah dibilang waktu pengen istinja ngambil batu, Pak, ngambil batu. Itsabbahal hajar. Di saat tersebut batunya ngomong la ilaha illallah. Kalau kita pakai akal ya, sehat kita, Nabi Isa itu menghidupkan orang hidup, Pak. Paham ya? Orang hidup mati dihidupin wajar. Kalau batu benda mati dihidupin itu luar biasa. Paham ya? Kalau Nabi Isa menghidupkan yang hidup sebelumnya yang mati sebelumnya hidup. Tapi kalau Nabi Muhammad menghidupkan sesuatu yang mati untuk hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Batu kalau dipegang sama Nabi, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Pepohonan, kalau Nabi datang, melainkan semuanya menaungi Nabi SAW dengan mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Bayangin hadirin, maaf, jadi dalam jawaban kita semua, sholawat di bulan Rabiul Awal ini saingannya bukan manusia doang. Perlu diingat, saingan kita bersolawat sama Nabi Muhammad itu bukan kalangan jin doang. Pohon solawat sama Nabi, ikan yang jumlahnya nggak terhitung yang ada di dalam lautan dan di air itu nggak terhitung. Itu semuanya solawat sama Nabi. Kira-kira kalau kita pengen bersaing, pengen paling dekat sama Nabi Muhammad, duluan mana dengan batu, ya ikhwan? Duluan mana sama pohon? Duluan mana sama ikan? Kan sok nguseup gitu. Ada nguseup 2 kali sholawat, ada diuseup 5.000 sholawat. Oh kayak era diuseup teh mata bulan Rabiul Awal mah eureun heula nguseup teh Mang Eureun heula era kulau ahli sholawat kabeh. La ilaha illallah. Sholawat sama Nabi itu Masya Allah. Dan alhamdulillahnya, untungnya sholawat ini hadirin bukan hanya milik manusia, semuanya merasa memiliki sholawat. Jin merasa memiliki sholawat, sholawat mengurang. Manusia juga sama, memiliki rasa sholawat punya kita hadirin manusia. Karena ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Padahal sholawat itu punya Allah hadirin, bukan punya siapa-siapa. Makanya Allah bilang innallaha wa malaikatahu yushollun. Yang pertama sholawat siapa? Allah. Berarti kalau yang pertama sholawat berarti yang punya sholawat siapa? Ngapain lu ikut-ikut? Nah mana buat ngilu-ngilu kan sholawat. Allah yang sholawat lebih pertama dan lebih dulu di dalam menyampaikan sholawat ini. Dan setelah itu kalau kita pengen tanya, sholawat ini kalau dari Allah semata untuk Nabi Muhammad sudah cukup apa tidak?
Woi, cukup apa ente? Cukup hadirin. Kita ini siapa? Malaikat. Sampean kita ini semua malaikat, rasul, nabi. Bukan. Kenapa kita ini diajak sholawat sama Allah? Kalau bukan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, untung Allah ngelanjutin ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei yang orang beriman, yang ngaku iman sama Allah, percaya adanya Allah, mengakui Nabi Muhammad utusannya Allah, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian juga saya ajak begitu hadirin. Contoh begini nih, saya nih ngajak Ustadz Arif pengen ke acara Agustusannya bukan di Balawi 7 mas, tapi langsung di Istana Negara mas. Bukan lomba kerupuk lagi di sana mas, lomba korupsi mas. Lomba kerupuk gampang, itu lomba korupsi di sana. Akhirnya apa? Saya ini hadirin sama Ustadz Arif diundang, ya kan? Ya. Akhirnya apa? Ada si Udin pengen ikut. Bib, saya aja Bib yang nyupirin. Boleh Dedin? Nggak apa-apa ini, yang penting kita bisa foto bareng sama Prabowo, apalagi sama pen beratnya dia tuh Gibran. Ya udah boleh Bib. Akhirnya datang. Kira-kira nih Udin ini dapat anugerah apa enggak? Dapat undangan apa enggak? Enggak. Kalau undangan enggak dapat, kalau anugerah dapat. Kalau sholawat dibilang undangan, bukan hadirin. Sholawat adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya di manusia, dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat nggak sholawat sama Nabi, dalam artian Allah nggak rugi. Sama nih, itu rugi Allah. Allah nggak bakalan rugi kita nggak sholawat, dan Allah nggak untung kita sholawat. Udah tercatat itu. Titik, Allah nggak untung sama kita sholawat. Kita ini sholawat baliknya sama kita semua hadirin, nggak ada yang balik buat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan di bulan Maulid ini dapat syafaat Nabi SAW. Urusan dunia lancar, urusan akhirat juga masya Allah mudah-mudahan lebih lancar, dan mudah-mudahan hajat kita duniawiyah wa ukhrawiyah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ya Maulid yang semacam ini berlangsung, bukan acara arba'in yang kalau sudah satu orang meninggal udah nggak ada yang ngelanjutin, 2 orang meninggal nggak ada yang ngelanjutin. Ini generasi arba'in di daerah Ba'alawi, di daerah sini mudah-mudahan berlanjut sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan pahalanya bisa ngucur ke dalam kuburan setiap dari kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna likullil khairat wal masarrat. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka minhu 'abdika wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun, wa na'udzu bika mimma ista'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun. Allahumma inna nas'aluka mujibah syafa'at fid dunya wal akhirah. Allahumma adkhilna jannah bi nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la tudkhilna an-nara illa min syafa'ati nabi sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. برحمتك يا أجود الأجودين. فرج على المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.